Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Saudaraku dan para rekan yang saya hormati, saya cintai, kita sudah mendengarkan banyak masukan yang saling mengisi, saling berbuat kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang seperti di belakang ini ya, diperlukan sebuah people power ya. Nah, dalam undang-undang dasar kita ya, itu bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1 itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi kalau DPR, DPD, MPR sudah glosor ya, sudah tidak mau angkat kepala lagi, berarti mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kemudian sudah kita Joko Widodo ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan ya. Nah, saya tidak bisa panjang lebar, tapi begini. Ini presiden yang ke-7 ini itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Saya akan mengulang telah sampaikan tadi, bicara-bicara yang memang sesuai dengan keahliannya. Nah, sekarang terpulang kepada kita. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali ya, tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim ya. Jadi nanti kalau sekalian ada pulang dibaca. Jadi 111 atau itu berbunyi Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bima alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Terus 12 itu At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-anwar al-munkar wal-hafidh li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi saya mengatakan sudah tinggi waktunya ya, kita di setiap masjid menjelang subuh, setelah subuh, menjelang zuhur, setelah zuhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah Rabbunas, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul alamin ya. Jadi ini kita berjihad sambil riang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh undang-undang dasar. Ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Ya. Ini saya punya buku, ya,
Jokowi people power. Jadi kalau mereka menang dengan people power, mengapa kita tidak boleh? Ya? Jadi people itu syah menurut undang-undang dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Itu pertama. Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Nah, sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Ya. Seperti sekarang ini, tumpuan kita memang hanya pada TNI. Ya. Kepada polisi, ya lumayanlah, ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini, laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan kita nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah limpani gedung pemerintah, ya. Tapi semua turun, ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Jadi kemudian saya ingatkan, ya, mengapa kita nggak boleh takut dalam At-Taubah 51 dikatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak mungkin kalian akan mendapatkan musibah, mendapatkan susah payah, mendapatkan segala yang tidak mengenakan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu Allah adalah sesembahan kita, Allah adalah Tuhan kita, dan dengan itu dengan demikian hendaknya orang-orang mukmin bertawakul, berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian juga, ya, itu di dalam mengapa kita nggak perlu takut, saudara-saudara sekalian. Jadi dalam surat An-Nisa itu dikatakan, saya baca, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Artinya ada orang-orang beriman itu bermujahadah, bahkan berperang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir itu juga bermujahadah, berjihad, bahkan berperang di jalan Tauhid. Tauhid itu setan, jin, macam-macam, ya. Pokoknya sesembahan selain Allah. Karena itu Allah memberikan pada kita, ya, faqatilu awliya asy-syaitan. Karena itu adalah engkau hadapi, engkau lawan, engkau bahkan perangi, ya, pakai setan itu, ya. Karena apa? Karena inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya strategi, taktik, engineering, pelintut politik dari setan itu sangat dhaif.